Assalamualaikum. Berjumpa kembali di kelas daring mata pelajaran fikih kelas 7. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar materi bab 1 tentang alat-alat bersuci. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian bersuci. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami dasar hukum bersuci. Agama Islam sangat memperhatikan aspek kebersihan dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat melalui syarat sah untuk melaksanakan suatu ibadah, yaitu dengan bersuci. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Dalam melaksanakan ibadah sholat, tentunya apa yang kita gunakan haruslah bersih atau suci, mulai dari suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Nah, pada bab ini, segala macam hal yang berkaitan dengan kebersihan dan bersuci akan dibahas lebih lanjut. So, simak videonya sampai selesai. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Toharoh artinya bersih, kebersihan, atau bersuci. Sedangkan pengertian bersuci atau toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Karena kedudukan bersuci yang penting dalam melaksanakan ibadah, setiap orang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf terlebih dahulu harus bersuci, seperti berwudu, tayamum, atau mandi. Selanjutnya, perbedaan bersuci dan membersihkan. Jika kita cermati tabel di atas ini, kita akan mengetahui perbedaan bersuci dan membersihkan diri berdasarkan unsur-unsurnya. Seperti menyertakan niat. Ketika kita bersuci, kita harus menyertakan niat. Contohnya adalah saat kita berwudu. Meskipun sepele, niat merupakan bagian penting yang perlu dilakukan ketika berwudu. Karena sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa umat muslim diwajibkan membaca doa atau niat wudu saat melaksanakan wudu agar ibadah yang dijalankan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang kedua yaitu bertujuan untuk membersihkan. Bersuci dan membersihkan diri ini memang memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk membersihkan. Kemudian unsur yang ketiga, tata caranya diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih. Nah, kalau bersuci, tata caranya diatur oleh syariat Islam, seperti menyertakan niat itu tadi, dan cara-cara lainnya. Sedangkan membersihkan diri, tata caranya bebas, seperti ketika mandi. Ada orang yang ketika mandi dimulai dari menggosok gigi terlebih dahulu, dan ada juga yang menggosok gigi di akhir. Unsur yang keempat yaitu mengikuti pola hidup sehat. Nah, ini antara bersuci dan membersihkan diri adalah sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Karena menjaga diri agar selalu suci dan bersih itu besar sekali manfaatnya bagi kesehatan dan mencegah terjangkit dari berbagai penyakit akut seperti tipes, hepatitis B, dan lain-lain. Pembagian bersuci. Bersuci atau toharoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Bersuci lahiriah atau hisiah adalah kegiatan menyucikan diri dari najis dan hadas. Bersuci lahiriah ada dua. Yang pertama bersuci dari najis, yaitu membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Cara membersihkannya sesuai dengan bentuk dari jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua, bersuci dari hadas,
yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Seperti hadas kecil, bersucinya dengan wudu, sedangkan hadas besar, bersucinya harus dengan mandi. Kemudian bersuci batiniyah atau ma'nawiyah. Bersuci batiniyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat. Cara bersuci batiniyah ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dasar hukum bersuci. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya bersuci terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kemudian surat At-Taubah ayat 108, dan surat Al-Maidah ayat 6. Dari ketiga ayat Al-Quran tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang kesehariannya dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Terlebih pada surat Al-Maidah ayat 6, ayat tersebut memuat 3 masalah toharoh atau bersuci, yaitu wudu, mandi junub, dan tayamum. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penulisan. Ustazah harap dari materi yang telah disampaikan, kalian dapat memulai untuk membiasakan diri menjaga kesucian dan kebersihan diri dengan berwudu, bukan hanya ketika akan melaksanakan sholat atau mengaji, tetapi juga saat kalian sekolah dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.